Shalom, haleluya. Puji Tuhan. Senang sekali Pastor Joshua Yongki dan Bapak Ibu sekalian di BMC New York. Salam revival. Semua katakan salam revival. Salam revival. Salam revival. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Terima kasih, satu kehormatan bisa bersama Bapak Ibu sekalian. Dan saya mengucapkan Happy Thanksgiving. Dan ini saya percaya semua diberkati oleh kebaikan Tuhan. Hari ini kita percaya ada pesan Tuhan khusus buat kita semua. Bagaimana saudara dan saya sedang berjalan bersama dengan Tuhan. Ikut Yesus bukan karena berkatnya. Ikut Yesus bukan karena mujizatnya. Ikut Yesus karena Yesus telah membuktikan kita adalah milik kesayangannya. Dan Anda dan saya adalah orang pilihan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Nah, waktu Anda dan saya sadar itu kita adalah chosen people, orang pilihan Tuhan. Dia memperkenalkan dirinya kepada semua umat pilihannya. Dia mengenalkan waktu dia berjumpa dengan Adam. Dan Adam dan Hawa telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Dia bertanya, Adam, di manakah engkau? Dia memperkenalkan waktu Adam bersembunyi dengan Hawa. Dia tetap mencari Adam. Dan Adam akhirnya dipulihkan. Dan meskipun dia harus menghadapi konsekuensi karena dosa itu, dia harus keluar dari Taman Eden, Tuhan tetap mengasihi. Dan Tuhan tetap punya rencana penyelamatan. Pada waktu dia memperkenalkan dirinya kepada Musa, dan dia melihat 40 hari di puncak Gunung Sinai, dia melihat tulisan tangan dua loh batu itu yang ditulis oleh jari-jari Tuhan, God signature. Bagaimana dia menuliskan, yaitu 10 perintah Tuhan. Dia melihat punggung Tuhan, dia tidak melihat wajah Tuhan. Kenapa Musa diizinkan Tuhan menuliskan tentang kitab Kejadian, Keluaran, Bilangan, Ulangan, saudara, dan 5 kitab awal di Alkitab. Tapi dia tidak bisa menuliskan hal masa depan. 40 hari 40 malam, waktu Musa sedang bersama dengan Tuhan tanpa makan dan minum, tapi dia bisa hidup. Dipikir oleh umat Israel yang menunggu di bawah Gunung Sinai itu bahwa Musa telah mati, karena maksimum orang tidak bisa makan tidak minum adalah 3 hari, maksimum 4 hari kalau dia punya kondisi terbaik. Dipikir sudah mati sehingga dia menyembah berhala. Dia membuat yaitu idol dan lembu emas itu. Tapi waktu di atas, apa yang dikerjakan oleh Musa? Waktu bersama 40 hari 40 malam, Tuhan memberitahukan, dia melihat segala sesuatu penciptaan. Tuhan, dia mendapat anugerah Tuhan, melihat masa lalu. Tetapi Musa diberikan, yaitu 10 perintah Tuhan. Makanya Bapak Ibu sekalian, Daniel bisa melihat wajah Tuhan. Daniel bisa melihat masa depan tentang akhir zaman. Yohanes, murid Yesus, bisa melihat masa depan bersama dengan Tuhan. Hari ini saya mau ajak saudara dan saya, dia memperkenalkan dirinya buat kita semua. Apapun yang kau alami, dalam krisis-krisis apapun, dalam kondisi apapun yang Anda alami, percaya Yesus itu Tuhan yang baik dalam hidup kita. Yang percaya katakan haleluya. Yang percaya katakan amin. Nah, waktu Anda dan saya berjumpa dengan Tuhan, dimulai dengan Abraham. Dia mengenalkan dirinya bersama Abraham. Akulah Jehovah Jireh. Semua katakan Jehovah Jireh. Jehovah Jireh artinya Tuhan yang menyediakan. Mari kita buka Alkitab kita membaca bersama-sama. Kasih Tuhan, saya percaya 2-3 orang berhimpun dalam nama Tuhan, Tuhan hadir tengah-tengah kita. Nanti malam saya akan melanjutkan ayat yang ke-15 sampai seterusnya. Bagaimana perjalanan Abraham ini mengalami sebuah titik balik yang penting dalam hidupnya. Bagaimana Abraham berjalan bersama Tuhan. Saya berdoa setiap Anda akan mengalami berjalan bersama Tuhan karena dia Jehovah Jireh. Semua katakan Jehovah Jireh 3 kali. Jehovah Jireh, Jehovah Jireh, Jehovah Jireh. Jehovah Jireh artinya the Lord my provide. Tuhan yang menyediakan. Kejadian pasal, kita buka Alkitab kita baca sama-sama.
Alkitab kita. Saya akan baca ayat 1 sampai ayat 14. Saudara aminkan ayat ini. Saya akan baca dengan ganjil, saudara bersama-sama dengan suara yang baik. Saya percaya kuasa firman bekerja dalam hidupmu. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang butuh mujizat Tuhan beri mujizat. Kuasanya tidak berubah seperti firman yang disampaikan dan kita deklarasikan. Mari kita baca sama-sama bergantian, saya ganjil, saudara bersama-sama ayatnya genap. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahutnya, ya Tuhan. Ayat 2, saudara baca sama-sama. 2, 3. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria, dan persembahkanlah dia di sana, sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Ayat 3, keesokan harinya, pagi-pagi, Abraham bukan malas-malasan. Abraham bangun pagi-pagi. Bayangin Bapak Ibu sekalian, anak satu-satunya yang lagi di usia tuanya, yang rahimnya sudah mati, rahim istrinya Sarah sudah mati. Dia tidak mungkin punya anak, tapi Tuhan membuat mujizat. Anak satu-satunya di masa tuanya, anak masa depan perjanjian Tuhan. Waktu Tuhan ngomong, bawa persembahan anakmu di gunung yang kutunjukkan kepadamu, yaitu Gunung Moria. Maka dia bangun pagi-pagi, Abraham. Ia memasang pelana keledainya, memanggil 2 orang bujangnya serta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ayat 4, saudara baca sama-sama. Ketika pada hari ketiga, Abraham melayangkan pandangnya, kelihatan kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham pada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu, lihat imannya, kami kembali kepadamu. Wow, ayat yang ke-6 baca sama-sama. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulnya ke atas bahu Ishak anaknya, serta di tanganmu diambilnya api pisau. Demikian kedua bujangnya berjalan, keduanya berjalan bersama-sama. Ayat 7, lalu berkata Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapa, sahut Abraham, ya anakku, katanya ia, di sini sudah ada api, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Kalau saudara dan saya jadi Abraham, Anda akan berkata, Tuhan, saya ikut Tuhan, saya taat sama Tuhan. Saya harus berhenti pada titik ini. Saya nggak sanggup Tuhan. Anak saya bertanya, di sini ada api, di sini ada kayu. Di mana anak domba bakaran itu? Dia tahu bahwa dia harus persembahkan anaknya satu-satunya. Tapi lihat ayat 8, baca sama-sama. Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan, bahasa Ibraninya Jehovah Jireh, anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Haleluya. Sampailah mereka ayat 9 ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnya kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkan di mezbah itu di atas kayu api. Ayat 10, semua baca. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Ayat 11, tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham. Waktu dia disuruh mempersembahkan, 1 kali panggilan, 2 kali panggilan waktu dia taati oleh Tuhan. Saya percaya waktu Anda dan saya mentaati Tuhan, saudara dan saya naik level, double portion. Ketaatanmu mengangkat level imanmu, mengangkat level keluargamu, mengangkat level perjanjian dalam hidupmu. Sautnya, ya Tuhan. Ayat 12 baca sama-sama. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apak-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau
takut akan Allah. Dan engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal kepadamu. Ayat 13, lalu Abraham menoleh dan melihat, wow, seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Ayat 14 kita baca sama-sama sebagai ayat yang terakhir. 1, 2, 3. Dan Abraham menamai tempat itu, Tuhan menyediakan, Jehovah Jireh. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Yang percaya firman Tuhan dan amin sama-sama katakan amin. Yang berbahagia adalah mendengar firman Tuhan, menyimpan dalam hatinya, berbahagia menjadi pelaku firman Tuhan. Waktu Anda ikut Tuhan, Anda harus tahu bahwa Anda harus bayar harga ikut Tuhan. Saya tahu banyak di antara saudara bertanya kepada Tuhan, Tuhan, waktu saya ikut Engkau, kenapa saya harus alami proses ini, pembentukan ini, diuji ini. Kadang-kadang kita diuji tentang harga diri. Kadang-kadang kita diuji tentang kesombongan kita, tentang harga diri kita, tentang apa yang kita alami. Ujian itu bukan membuat Anda gagal. Ujian dari Tuhan membuat Anda naik kelas, naik level. Jangan pernah lari dari ujian pembentukan. Alkitab berkata, besi menajamkan besi, sesama menajamkan sesama. Kalau Anda sadar ini, Bapak Ibu sekalian, hidup ini adalah pasti bersama Yesus. Katakan bersama-sama dengan saya, hidup ini pasti bersama Yesus. Semua katakan sama-sama, hidup ini pasti bersama Yesus. Saya ingat bagaimana tadi pagi, saudara-saudara, saya tiba-tiba dapat calling dari Indonesia. Satu orang, yaitu pengusaha tapi jadi majelis gereja di Samarinda. Kami ketemu dia sebulan yang lalu, dia ke Bukit Doa bersama teman-teman, kami dan saya di sana dan kita berdoa. Terus dia tadi telepon saya, Pastor, bolehkah saya telepon? Saya sedang ada mau pelayan, saya dalam persiapan. Gak apa-apa, nanti saja telepon. Lama-lama saya tergerak, akhirnya dia telepon kembali. Saya ngomong, oke, telepon. Akhirnya dia telepon saya. Dia berkata begini, Pastor, Pak Samuel Kusuma, maaf. Saya belum ngomong kalau saya di New York, saudara. Dia pikir saya masih di Balikpapan, ibu kota Nusantara. Jadi maaf kalau ada orang Jakarta di sini, ibu kota sudah akan dipindahkan tanggal 17 Agustus 2024 tahun depan akan ada upacara bendera di sana bersama Pak Presiden dan semua menteri akan pindah ke sana. Dan maaf kalau Jakarta bukan lagi ibu kota, tapi mama kota, saudara ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, tiba-tiba dia telepon saya dan dia ngomong gini, Pak Samuel, ingat bulan lalu kita ketemu gitu. Iya. Setelah itu Pak, doakan begini sama saya. Tuhan berkati tangan ini. Bukan cuma berkat soal keuangan, bisnis, usaha diberkati. Dia punya usaha yang cukup baik dan dia diberkati Tuhan. Tapi jadikan tangan ini tangan yang dipakai Tuhan untuk menyembuhkan banyak orang. Saya kaget Pak Pendeta. Saya ini kan pengusaha. Saya ini kan tidak pandai bicara, gagap. Tapi kalau bicara bisnis saya jagoan gitu. Tapi kenapa? Ternyata Pak Pendeta, seminggu setelah kejadian itu, saya naik ke bukit di tempat proyek saya. Tiba-tiba karena hujan licin saya terjatuh. Dan kaki saya terkilir. Dan kaki saya harus tempurungnya retak. Dan saya tidak bisa bangun. Dan saya tidak bisa diobati di Indonesia. Saya harus dibawa ke Singapura. 2 minggu saya di Singapura, rumah sakit 3 hari. Saya dioperasi kaki saya. Dan saya mengalami sebuah kondisi. Kok katanya Tuhan memakai saya mau kesembuhan. Tetapi kenapa saya harus mengalami sebuah ujian seperti ini? Tuhan, kenapa? Sampai dia tadi ngomong, saya ini salah apa? Saya ini dosa apa? Saya ini kena tulah apa? Kenapa Tuhan? Jujur Pak,
Desember ini saya mau tanggal 3 pelantikan jadi seorang majelis di gereja kami. Ya, majelis gereja lain, tapi kami suka layani dia dan doakan dia. Nah, tapi tanggal bulan Desember saya ingin jalan-jalan sama keluarga saya, sama anak-anak saya yang kuliah di Singapura lain sebagainya. Kenapa saya ngalami accident? Setelah didoakan itu, seolah-olah saya ini, kok Tuhan, saya sempat tanya kecewa. Kenapa itu terjadi? Tapi puji Tuhan Pak, saya udah pulang ke Samarinda. Sekarang kondisi saya recovery, pelan-pelan saya sudah mulai sehat dan baik. Mengalami pertanyaan ini, saudara-saudara seringkali maaf, Anda suka curiga sama Tuhan. Anda suka berpikir bahwa Tuhan itu jahat. Tuhan itu tidak pernah fair. Kenapa ini ujian terjadi? Kenapa itu terjadi? Dan lain sebagainya. Tiba-tiba saya ingat waktu dia tanya seperti itu. Ini pertanyaan gampang-gampang susah, Bapak Ibu sekalian. Jawabannya, tiba-tiba Tuhan ingatkan satu ayat. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Dan dia ngomong begini, saya ini hidup benar, Pak. Saya sungguh-sungguh sejak saya bertobat beberapa tahun ini, dan saya didoakan Pak Samuel, saya hidup benar, sungguh-sungguh sama Tuhan. Bisnis saya benar, saya hidup sungguh-sungguh. Saya tidak lagi berbuat dosa lain sebagainya. Saya melayani Tuhan sungguh-sungguh. Kenapa semakin saya melayani Tuhan, kok ada musibah seperti ini? Saya pernah 2 kali jatuh, Pak, selamat. Tapi namanya bukan Pak Selamat, saudara. Nah, tapi dia selamat. Kok ini harus kakinya, temburunya dioperasi? Saya dapat ayat ini. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh. Lihat, langkah-langkah orang yang hidup berkenan sama Tuhan, itu tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Kalau hari ini di antara saudara berkata, Pak, saya melayani Tuhan, saya mengasihi Tuhan. Kenapa beda sama teman-teman saya yang sembarangan? Tapi kenapa Tuhan izinkan saya mengalami ini? Dan Tuhan buat mujizat yang luar biasa. Persoalan datang dalam hidup saya. Saya jawab sama dia. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidak sampai tergeletak, ada tangan Tuhan yang ajaib yang menopangnya. Haleluya. Tiba-tiba di seberang daripada telepon itu dia menangis dan dia ngomong begini, Pak Pendeta, sekarang saya tahu Tuhan punya rencana dalam hidup saya. Betul Pak. Bagaimana Anda bisa mendoakan orang yang sakit disembuhkan kalau Anda tidak pernah mengalami sebuah proses sakit disembuhkan oleh mujizat Tuhan? Jadi Pak percaya, Tuhan sedang menyiapkan hal-hal yang besar, hal yang akan Tuhan kerjakan lebih besar. Saya bersyukur Bapak Ibu sekalian, Anda di wadah yang benar, di keluarga yang benar. Gereja BMC New York ini adalah keluarga Anda. Bapak Pendeta Yongki, Pastor Yongki dan Ibu adalah Bapak rohani saudara. Mari saudara-saudara, keluarga ini mari kita percaya, disatukan, dipakai Tuhan untuk saling encourage. Maaf Bapak Ibu sekalian, setelah saya sampaikan itu, saya ngomong, Bapak lihat, Tuhan, dokter ngomong berapa lama? Dokter ngomong Pak, sekitar 2-3 bulan saya baru recovery. Tidak Bapak, Tuhan akan membuat mujizat. Saya doakan, setelah saya doakan, dia ngomong gini, Pak, ajaib Pak. Setelah Pak Samuel doakan, saya bisa turun dari tempat tidur. Saya bisa berdiri. Dan saya mulai pulih dalam nama Tuhan Yesus. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Pagi ini Bapak Ibu sekalian, apapun yang Anda alami, apapun yang terjadi dalam hidup Anda, belajar jangan pernah komplain, marah, protes sama Tuhan, kecewa apalagi. Dan belajar bersyukur dalam segala. Saya pernah mengalami, yaitu ujian. Saya pernah saksi tahun yang lalu waktu saya ke BMC New York juga. Saya tiba-tiba di tengah pelayanan saya tanggal 19 Desember 2021. Saya ke toilet, maaf, saya infak, saya kencing darah. Dan saya
langsung lemas badan saya langsung menggigil badan saya. Saya dipikir saya kena ginjal atau sakit yang lain. Semua hasil ceknya baik, tapi kondisi saya makin lemah. Saya infrak pendarahan tidak berhenti. Tapi puji Tuhan, malamnya berhenti. Tapi tubuh saya lemah. Besoknya saya bawa ke Jakarta setelah general check up di Balikpapan. Dan di RSPD Subroto, Ibu Penggembala, Ibu Pendeta Foni, istri saya tercinta. Luar biasa. Dia mendorong saya. Akhirnya teman baik kami, Letnan Jenderal Purnawirawan Terawan Agus Putranto, harusnya dia ada di sana, tapi tiba-tiba dia cuti. Tuhan izinkan. Yang temui saya Kolonel Joni. Dan waktu saya di USG, di CT scan, semua kondisi ginjal saya baik. Semua kondisinya baik. Tiba-tiba ada pembengkakan di prostat. Sehingga cerita, saya dibawa ke lab, hasil PSA saya 50,88. Orang normal 4,0. Itu menakutkan, saudara. Itu satu sakit yang tidak ada obatnya. Dan itu tidak mungkin kalau karena kondisi yang ada. Tapi Tuhan baik. Saya makin lemah, tapi iman saya bangkit. Saya tanya sama Tuhan di tengah kondisi sakit itu. Tuhan, apa dosa saya? Apa salah saya? Tuhan diam. Tuhan cuma katakan, bersyukur hambaku. Saya nyanyikan pujian. Goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Enak ngomongnya, saudara. Tapi mulai makin lemah, nggak bisa bangun dari tempat tidur. Bahasa Perancisnya matang-matang, saudara. Ya. Apa yang terjadi, Sobat Ibu sekalian? Tuhan bekerja. Tapi tiap kali pelayanan saya bangkit, saya bisa khotbah. Selesai khotbah, saya lemah. Saya pelayanan tetap, saya nggak pernah berhenti pelayanan. Dengar baik-baik Bapak Ibu sekalian. Kalau ada di antara saudara menghadapi apapun, jangan pernah berhenti melayani. Tetap layani Tuhan. Karena persekutuanmu dengan Tuhan tidak pernah sia-sia. Haleluya. Semua katakan di revival. Semua katakan revival. Jehovah Jireh. Tuhan menyediakan. Dan yang dahsyat, saudara. Akhirnya, saya lewati awal tahun. Akhir tahun 2022. Dan saya deklarasikan goodness of God. Goodness of God. Dan Tuhan buat mujizat. Tanggal 2 saya bisa turun dari tempat tidur. Tanggal 3 saya pulih. Tanggal 4 saya bisa keliling rumah. Tanggal 5 saya ke Jakarta. Dr. Terawan kaget karena dia menangani satu mantan Presiden Republik Indonesia dan 2 jenderal, 1 mantan menteri. Semua berkata, PSA-nya di bawah Bapak 30 sekian, tapi mereka butuh 2 tahun. Jadi kalau Pak Pendeta bisa berdiri, ini mujizat Tuhan Pak Pendeta. Kalau satu mujizat terjadi, akan datang mujizat yang lain. Anda tahu apa yang terjadi? Tuhan buat keajaiban. Saya dicek PSA saya, langsung dari 50,88 dalam 2 minggu langsung bisa berubah menjadi yaitu 6,18. Wow, Dokter Terawan kaget, ini mujizat, ini kuasa Tuhan. Dan akhirnya saya disuruh istirahat 3 bulan. Bulan Maret saya bisa pelayanan kembali. Ternyata Tuhan sembuhkan saya total. Dan saya sembuh total, normal, sehat, sempurna. Tapi Tuhan punya maksud. Saya dibawa Tuhan, diizinkan Tuhan. Pergi ke Batam, ada pendeta yang sakit prostat. Lihat kesaksian saya, imannya bangkit. Saya doakan, bukan doa kita yang menyembuhkan. Imannya dan Tuhan yang menyembuhkan. Kita hanya saluran kuasa Tuhan. Sembuh, saudara. Dan pendeta juga yang ketemu di Kerawang juga sakit prostat, sembuh. Orang di Surabaya banyak. Kalau saya catat sekarang 25 orang lebih yang sakit prostat sampai ada yang basang kaca dilepas sembuh karena kesaksian dan imannya bangkit dan kuasa Tuhan terjadi. Kenapa ujian terjadi? Supaya Anda dan saya melayani orang dan membangkitkan iman orang itu. Kalau saudara dan saya jadi pemenang, mereka pun jadi pemenang bersama Tuhan. Haleluya. Nah, bagaimana mengalami Jehovah Jireh? Semua katakan Jehovah Jireh. 1, 2, 3. Jehovah Jireh. Jehovah Jireh artinya the Lord will provide. Tuhan yang menyediakan. Apa kebutuhan Anda? Tuhan menyediakan, the Lord
will provide. Artinya Jehovah Jireh. Artinya Tuhan yang melihat apa yang diperlukan. Ia juga akan menyediakannya. Semua katakan, Tuhan yang menyediakannya. 1, 2, 3. Tuhan yang menyediakannya. Kalau Anda butuh kesehatan, Tuhan menyediakan kesembuhan dan kesehatan. Kalau saudara membutuhkan kebutuhan apapun, indah kalau melihat Allah menyediakan segala hal dalam hidup kita. Filipi 4 ayat 19 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Allahku akan memenuhi apa? Segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam siapa? Kristus Yesus. Haleluya. Apa sih kebutuhan yang terpenting dari hidup saudara dan saya? Sandang, pangan, papan, tempat tinggal, pekerjaan, kesehatan, keluarga, usaha, pekerjaan, pendidikan, gelar, kedudukan, posisi, dana darurat, dana pendidikan anak, dana pensiun, dana warisan. Itu kebutuhan seperti yang Yesus katakan. Jangan khawatir. Burung di udara Tuhan pelihara. Bunga di padang Tuhan pelihara. Jangan seperti cari apa yang dicari orang-orang yang di dunia ini. Saudara-saudara, ada banyak pemenuhan kebutuhan apa yang dicari orang pada umumnya. Saudara, ada banyak yang memenuhan kebutuhan, memerlukan uang, lebih lagi di zaman yang sangat kompetitif ini, materialistis, individualistis ini. Hampir tidak ada yang gratis kecuali udara, matahari, hujan, saudara. Makan, minum, membuang air kecil, menaruh kendaraan, parkir, membuang sampah, keamanan, semuanya butuh uang. Ya. Saya ingat kalau kita pergi bawa rombongan ke tanah perjanjian, setiap kali masuk ke toilet di sana bayar, sama onta foto bayar. Kalau ke toilet 1 shekel, 1 US dollar itu 3,5 shekel. Tapi kalau foto sama onta 1 dolar. Jadi Bapak Ibu sekalian nggak usah khawatir, nanti sore ketemu di gereja, foto sama saya gratis, nggak usah bayar, saudara-saudara. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya ingat betul-betul saudara-saudara, kadang-kadang ke Eropa, bawa rombongan setelah dari Israel, itu masuk toilet bayar 1 euro. 1 euro itu 1,2 US dollar. Nah, ternyata Bapak Ibu sekalian apa yang terjadi? Orang Indonesia ini kreatif-kreatif, saudara. Kan kalau masuk di toilet kan pakai besi begitu, terus masukkan uang euro kan, gitu kan. Kan ada jaraknya. Untuk satu orang tak satu. Itu pintar saudara orang Indonesia. Gampang, ayo, ini cukup 3 orang. Jadi sekali tak itu bukan 1 orang, 3 orang tekan, saudara-saudara. Kreatif memang orang Indonesia. Ada lagi yang nggak bayar, saudara. Berobos di bawah. Atau lompat di atas. Ya itulah, saudara, mari kita belajar, saudara. Hidup ini nggak ada yang gratis, butuh uang. Tetapi uang bukan segala-galanya. Banyak hal kita bisa beli dengan uang. Tapi banyak hal kita tidak bisa beli dengan uang. Damai, sukacita, kesehatan, kebahagiaan, punya keselamatan, punya semua ini tidak bisa terjangkau dengan uang. Kenapa keselamatan dalam Yesus diberikan gratis, cuma-cuma? Bukan karena murahan. Tapi karena terlalu mulia, terlalu ajaib, tidak bisa terjangkau. Dia berikan karena kasihnya. Saya percaya Bapak Ibu sekalian ada di sini. Tuhan adalah Jehovah Jireh. Dia Tuhan yang menyediakan. Mungkin Anda berkata, Pastor, ada seorang yang berkata, Pak, saya hampir saja tidak ikut ibadah ini. Tapi tiba-tiba saya digerakkan ikut ibadah ini. Saya sebetulnya sedang dalam kondisi titik terendah, titik nadir untuk Anda. Saya mau sampaikan, kalau kau dalam titik terendah, Tuhan akan mengubah titik rendah. Kau akan diangkat Tuhan. Karena Tuhan Yesus pasti dia Jehovah Jireh. Haleluya. Abraham Maslow mengatakan ada piramida kebutuhan manusia. Dan itu kebutuhan manusia secara umum. Tapi saudara dan saya bukan seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Anda punya Tuhan yang pasti. Abraham Maslow mengatakan piramida yang pertama adalah kebutuhan fisiologis. Piramida yang kedua kebutuhan keamanan. Kebutuhan cinta. Kebutuhan
esteem dan kebutuhan tentang yang paling atas, aktualisasi diri. Coba lihat sekarang ini kan, orang semakin kaya, saudara, semakin makannya itu dijaga, kan? Untuk sehat, untuk panjang umur. Saya kemarin setelah evaluasi pandemi di Indonesia, di kota kami, saya ketemu pejabat-pejabat dinas kesehatan. Terus saya ini tanya, Pak, yang kena pandemi ini rata-rata siapa? Iya Pak, strata menengah, strata atas. Strata bawah gimana? Iya itu heran Pak. Itu nelayan-nelayan di pinggir-pinggir pantai itu gak ada yang kena COVID itu gak ada Pak. Mereka makannya sembarangan. Terus saya iseng, Pak, saya tanya ya, orang-orang gila yang di jalan-jalan itu gimana? Ada yang kena COVID apa? Nggak tahu Pak. Kami nggak berani colok karena mereka makan sembarangan Pak. Makan apa yang di jalan, makan yang di sampah. Ternyata mungkin saudara-saudara yang dia makan itu lebih ganas daripada virus COVID, saudara-saudara. Jadi makanya virusnya ngomong, sorry, saya nggak berani masuk karena yang lebih ganas di dalam kamu. Jadi waras, pergi, saudara-saudara. Jadi ternyata manusia itu semakin dia tahu banyak, semakin takutnya banyak. Mari kita belajar, semakin kita tahu banyak firman Tuhan, semakin percaya, semakin beriman, semakin percaya Tuhan segalanya dalam hidup kita. Haleluya. Bagaimana Allah menyediakan kebutuhan kita, yaitu Abraham, Kejadian 22 ayat 1-14, khususnya ayat 14. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan, Jehovah Jireh. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Seperti inilah Abraham mempersembahkan Ishak. Dan malaikat Tuhan berkata, Abraham, jangan, aku tahu bahwa engkau takut akan Tuhan. Saya berdoa dalam nama Yesus dan saya percaya firman ini tidak pernah kembali ke sia-sia. Saudara yang ikut lewat Zoom online, ibadah online BMC Bethany Miracle Center New York ini, semua saudara akan mengalami Jehovah Jireh. Yang tidak mungkin Tuhan buat mungkin, yang mustahil Tuhan buat tidak mustahil. Tuhan akan menyediakan hal yang beyond expectation, lebih dari yang kau minta dan doakan. Yang percaya tepuk tangan yang paling meriah, yang percaya katakan haleluya. Dan juga yang lewat YouTube semua diberkati oleh Tuhan. Ada terobosan-terobosan. Dia adalah Jehovah Jireh. Semua katakan 3 kali Jehovah Jireh. Jehovah Jireh. Jehovah Jireh. Jehovah Jireh. Ada 3 syarat mengalami Jehovah Jireh. Siapa yang percaya, saudara akan mengalami dan punya Tuhan Jehovah Jireh. Lambaikan tangan saudara. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Syarat yang pertama, ada 3 syarat. Punya iman. Semua katakan punya iman. Dalam Kejadian tadi yang kita baca bersama-sama, ayat yang kedua firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu dan engkau kasih Ishak, pergilah ke gunung tanah Moria dan persembahkanlah di sana sebagai korban bakaran salah satu gunung yang akan kukatakan padamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Dia punya iman. Dia nggak protes sama Tuhan. Tuhan gimana sih? Tuhan kasih anak saya ini, katanya anak perjanjian. Kenapa dipersembahkan? Jangan komplain, tapi punya iman. Kata punya iman, kau harus dengan saya mempercayai Tuhan yang sanggup kita percayai. Jangan cuma God trust you. We trust Jesus. Anda jangan cuma minta Tuhan percaya saya. Tapi Anda harus dan saya trust Him. Percayai Dia. Haleluya. Saya berdoa Anda semua punya iman. Yang kedua, dari ayat yang ke-12 dikatakan, lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu. Dan jangan kau apa-apakan dia. Kata malaikat Tuhan itu. Sebab telah ku ketahui sekarang, Tuhan bicara, bahwa engkau
Takut akan Allah. Semua katakan sama-sama, takut akan Allah. Takut akan Allah, dalam Alkitab dikatakan adalah fear of God. Takut akan Allah itu bukan takut hukuman Tuhan, takut murka Tuhan, tapi takut akan Tuhan dalam bahasa aslinya adalah respect, hormat, kagum akan Tuhan. Saudara kalau takut akan Tuhan, bukan takut hukumannya, bukan takut punishmentnya, tapi kagumlah Tuhan. Saya perlu Engkau. Saya semua yang saya miliki dari Engkau. Saya memberi karena Tuhan. Saya kagum akan Tuhan. Wow, ibadah kalau saudara memberi kepada Tuhan dengan sukacita, memberi persembahan, memberi persepuluhan, memberi semua, bukan karena Anda takut tidak diberkati, takut dan hukuman, tapi kau berkata, Tuhan, saya kagum sama Engkau, Kau segalanya, Kau memberi dengan sukacita. Wow, Tuhan akan melimpahkan seperti tadi. Doa yang kita doakan itu terjadi dalam saudara. Yang ketiga, yang terakhir, biasa terakhir, mata jemaat terbuka, saudara. Yang ketiga, memberi kepada Tuhan. Semua katakan, memberi kepada Tuhan. Jehovah Jireh akan terjadi dalam hidup saudara. Punya iman. Dua, takut akan Tuhan, respect. Yang ketiga, memberi kepada Tuhan. Kata memberi, sebelumnya kita ini tidak layak memberi sama Tuhan. Dia itu maha segalanya, maha pencipta, maha segala sesuatu. Saudara-saudara, Anda tahu, Anda bisa buka mata begini. Coba semua pegang matanya, lihat begini kan. Anda bisa membuka mata ini, itu mujizat. Sungguhan, saudara. Saya pernah layani jemaat di rumah sakit, karena salah satu kelopak matanya nggak bisa buka. Ini terus, saudara. Begini terus. Nggak bisa buka sebelah kanan. Lengket. Dokternya bingung, ternyata ada syaraf yang mengalami di sebelah bagian saraf otak yang menuju ke kelopak mata ini, saraf kecil itu tersumbat dan terjadi pendarahan. Sehingga matanya tidak bisa. Jadi kalau Anda bisa buka mata, main mata, itu berkat, saudara-saudara. Tapi jangan main mata sama orang lain, main mata sama istri sendiri, saudara. Nah, ini berkat. Anda bisa senyum. Coba senyum. Ngomong sebelahnya. Ngomong ke orang yang hebat. Ke orang yang luar biasa. Ke orang yang diberkati Tuhan. You are awesome. Wah, saya belajar dari Pastor Yongki. Selalu kata, awesome. Wah, saya tahunya dulu kolsom, saudara. Nah, yang luar biasa, memberi kepada Tuhan itu bicara apa? Sacrifice, pengorbanan. Maaf, kita ini tidak layak memberi. Karena semua dari Tuhan, oleh karena Tuhan, dan untuk kemuliaan Tuhan. Tapi Tuhan kadang-kadang mau Anda melepaskan kepemilikan dari apa yang Anda miliki. Di mana hartamu, di situ hatimu. Kalau hatimu nempel sama Tuhan, harta bukan segala-galanya. Tapi Tuhanlah segala-galanya. Dan engkau akan cinta Tuhan lebih. Ayat yang ke-12, dan engkau tidak segan-segan memberikan, menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Wow. Saudara, saya tutup. Maaf, saya tambah 5 menit. Jam saya sudah habis tepat. Tapi maaf, izin makhluk begini dari IKN langkah. Izin Pastor 5 menit lagi. Saya tutup dengan kesaksian ini. Next. Tuhan itu Jehovah Jireh. Saya nggak pernah nyangka, saudara. Nggak pernah ingin membangun bukit doa Kalimantan. Tapi tiba-tiba Tuhan suruh dari seorang yang mempersembahkan tanah asalnya di bukit yang paling tinggi, kelihatan kota Balikpapan, bukan jemaat kita. Orang gereja, orang asli Kalimantan, orang gereja, orang Dayak, saudara-saudara. Dia berdoa sama Tuhan, Tuhan saya Tuhan berkati tanah ratusan hektar. Si puncak ini bisa kelihatan kota Balikpapan indah. Betapa indahnya kalau bisa bangun rumah doa. Akhirnya dia doa, lihatlah wajah Presiden Korea Utara ini.
kawinnya, saudara. Dan dia ngomong gini, datangi pendeta Samuel Kusuma, dan dia ajak saya lewat seorang teman, dan kami ke bukit itu, dan saya lihat indah, bisa lihat kilang minyak, bisa lihat bandara, lihat pelabuhan. Dan dia ngomong gini, Pak Pendeta, tolong please, bayangin saudara, orang mau beri tanah 2000 meter di atas puncak gunung terbaik, dia ngomong, please Pak, Tuhan suruh saya hibahkan pada Bapak. Waktu saya ngomong itu, saya kaget, Tuhan, proyek bangun gereja masih jalan, proyek ini masih jalan. Tuhan ngomong, saya doa di atas bukit itu. Kami doa, setelah doa saya jalan keliling. Tuhan bicara, is my holy ground. Ini tempat kudusku. Saya nangis, saya berlutut di sana. Tuhan, saya nggak mampu Tuhan. Saya nggak sanggup Tuhan. Hambaku, aku cuma butuh orang yang taat, yang mau, bukan orang yang sanggup dan mampu. Saya berkata, saya nggak sanggup Tuhan. Tapi aku mau Tuhan. Saya nggak mampu, tapi saya mau. Di situ Tuhan panggil saya. Dan Tuhan ngomong gini, oke, ambil. Jujur Bapak Ibu sekalian, kami nggak pernah nyangka. Beyond expectation, lebih dari minta dan doakan. Sehingga cerita kami akhirnya dapat hibah 2000 meter. Dan doa dan proses kemudian, akhirnya Tuhan ngomong, jangan cuma 2000 meter. Sisanya beli. Kami akhirnya beli. Si Pak Suryong itu dikatakan, totally kami beli hampir 6 hektar. Saat sertifikat jadi 5,6 hektar. Semua atas nama yayasan dan gereja. Saudara, tahu sekarang dikeliling dari Bukit Doa itu jadi real estate, saudara. Ada 5 real estate besar. Dan itu jalan menuju ke jalan tembus nanti kalau real estate menuju ke IKN dan jalan tol. Dari tempat kami ke ibu kota Nusantara cuma 30 menit dari Bukit Doa. Sekarang tanah harganya 5,6 hektar itu per meternya mahal, jutaan. Dan itu kalau kami harus beli hari ini, kami nggak sanggup. Di dalam ketaatan perlu pengorbanan. Waktu kami mulai pelan-pelan, nggak mampu. Bentuk panitia ribut, saudara. Kami belum bangun, kami udah ribut, saudara. Kami harus akhirnya mulai pelan-pelan lagi. Kami hari ini, di tengah pandemi, saya mau katakan, Tuhan buat krisis menjadi mujizat. Dalam 2020 kami bisa bangun percepatan, saudara. Saudara, sampai hari ini kami bangun itu hampir 35%. Dan kalau Anda lihat gambar ini, kami bangun menorah, kami bangun padang gembala, kami bangun Bethlehem, kami bangun gua doa 5 jawatan, kami bangun gua doa keluarga, kami bangun gua doa milenial, warna-warni, saudara, untuk anak-anak muda. Kami bangun, saudara-saudara, Teters di Kaisaria, Filipi, untuk bisa ibadah terbuka. Kemudian kami bangun, saudara, tembok ratapan. Ada 10 perintah Allah, 3 biji bahasa Ibrani, bahasa Ibrani, dan lain sebagainya. Tapi ternyata, saudara-saudara, Tuhan luar biasa. Gambar itu juga kami bangun terakhir. Anda bisa masuk ke channel YouTube kami, Betani FOG Balikpapan. Saudara, kami bangun yang terakhir, Pastor Yongki dan Ibu kemarin untuk Indonesia. Terima kasih, Pastor. Pastor orang yang rendah hati, mau datang mendoakan kami, dan datang luar biasa. Beliau datang melihat kami bangun Bait Salomo, sepertiga dari ukuran di Alkitab. Waktu itu sudah bangun dari batu. Kami bangun ini dari batu, limestone, batu kapur, Bapak Ibu sekalian. Dan di Kalimantan itu batunya hitam, nggak ada batu kapur. Kami harus impor dari Jawa, pakai kontaineran, saudara. Kami harus bayar harga. Tuhan buat mujizat secara ajaib. Ajaib Tuhan kerjakan. Karena dia Jehovah Jireh. Tuhan cuma cari orang yang pertama punya iman. Yang kedua, orang yang takut, respect akan Tuhan. Dan yang ketiga adalah orang yang mau bayar harga, yaitu mempersembahkan yang terbaik. Hidupnya memberi kepada Tuhan. Saya tutup dengan satu kata, lebih baik yang memberi daripada menerima. Karena ini proyek berjalan, kami punya kesibukan, saya sebagai rektor juga, pimpin S1, S2, S3, saya juga keliling untuk pelayanan dengan teman-teman, misi, pelayanan lain sebagainya, jaringan doa macam-macam. Saya kadang-kadang proyek ini jalan, ada
tim pembangunan, ada insinyur, ada arsitek, ada yang kami gaji. Tiap 2 minggu kami bayar gaji tukang. Tiap 2 minggu kami harus bayar proyek-proyek kami. Kadang-kadang kami, jujur saudara, nggak tahu status keuangan. Yang penting uang kami transfer ke bank 2 minggu, kami perlu, Tuhan sediakan. Ajaib saudara. Ini salah satu contoh kesaksian. Tiba-tiba saya mendapatkan, tolong next, mujizat. Inilah Jehovah Jireh. Saya kagum sama Tuhan. Ini sebuah WA dari seorang pendeta di pedalaman Sulawesi Tengah, saudara. Namanya Pendeta Sugianto dari Betani Pakatan. Dia WA saya. Selamat malam Pak Gembala. Minta tolong dikirim nomor rekening Bukit Doa. Saya digerak untuk menabur. Jam berapa Anda tahu? 21.09. Jam 9 malam seorang pendeta di desa. Saya tahu hidupnya, saya tahu kondisinya. Dia hidup karena jual lele, saudara. Peternak lele. Dan gerejanya dari dinding papan, saudara. Saya nggak ada, gimana ini? Tapi Tuhan, saya akhirnya kirim nomor rekening. Anda tahu? Jam 30 menit kemudian dari rumahnya dia harus pergi ke ATM. Dia transfer jam 21.37. Dia foto itu. Tidak banyak dia kirim. Cuma 300.000 rupiah. Tuhan mau didik saya. Saudara. Tuhan mau buktikan bahwa dia Jehovah Jireh. Tuhan yang menyediakan dalam segala hal. Bukan cuma pelayanan, kehidupanmu, kebutuhanmu. Tuhan sediakan. Dan yang ajaib Bapak Ibu sekalian. Dia kirim itu 300.000. Saya menangis. Kenapa? Saya tahu dia mungkin itu untuk makan dia seminggu atau 2 minggu. Tapi dia persembahkan, dia taat sama Tuhan. Anda tahu, 30 menit kemudian ada seorang tergerak memberkati dia 5 juta rupiah. Listrik gerejanya saja itu masih gantol listrik PLN sebelah tetangganya. Tapi orang yang tergerak memberi listrik 2,5 juta plus 2,5 juta. Dia kirim itu. Malam itu juga Tuhan tidak pernah berhutang. Tuhan itu luar biasa. Malam-malam ada pengusaha transfer. Kurang kerjaan kah? Besok ternyata Tuhan didik saya. Jangan bergantung manusia. Bergantung sama Tuhan. Tuhan buat mujizat saudara-saudara. Besoknya dia belikan 2,5 juta untuk sound system. 2,5 juta sambung listrik gerejanya. Dia selesai sampai itu. Tiap Kamis, coba Anda lihat, saya harus transfer dan bayar tagihan. Bagian keuangan, kami tidak pernah pegang keuangan. Accounting, bagian keuangan, panitia yang pegang keuangan. Semua, Pak, saya terbuka, saudara, saya tunjukkan. Hari itu, Kamis besoknya, kami harus bayar 116 juta. Itu ada bukti saya kasih warna merah, 16 juta 120.000. Saya udah tanda tangan, di bukti kas keluar, di bank, dan ketua panitia tanda tangan, maka slip itu keluar. Anda tahu, saya kagum sama Tuhan. Setelah bendahara kirim sama saya, bukti print transfer semua. Dan dia foto dan kirim sama saya. Anda lihat, Bapak Ibu sekalian, ajaib saudara. Anda tahu, kalau Pak Pendeta Sugianto malam kemarin tidak taat transfer 300.000, maka kami harus minus. Tapi Tuhan itu Jehovah Jireh. Dia menyediakan. Dia menyediakan lebih dari kita minta dan doakan. Dia tahu kebutuhannya. Dan Anda tahu, lihat, saldo Bukit Doa Kalimantan per tanggal 11 Oktober 2023 ada 116 juta 222.275 rupiah. Jadi karena Pak Sugianto taat sama Tuhan, dia transfer 300.000, saya pun nggak tahu. Tuhan ngadidik saya. Tuh, aku bertanggung jawab. Aku bertanggung jawab. Dia Tuhan yang hebat. Anda tahu? Coba lihat di sebelah ujung. Kami harus punya saldo tinggal 102.235 rupiah. Sebelah biru, sebelah kanan. Dan saya tulis warna merah di bawah. Jehovah Jireh. Tepuk tangan yang paling mulia buat Tuhan. Saya tidak tahu ini. Tapi Tuhan Jehovah Jireh. Anda ngomong-ngomong kebetulan, ternyata tidak kebetulan, saudara.
Saya bongkar file 2 minggu sebelumnya. Saya dapat bukti ada seorang notaris malam-malam. Jemaat kami, next, transfer 10 juta. Saya udah lupa, saudara. Tapi saya buka WA, saya ketemu. Dan saya kirim ke ketua panitia. Dan akhirnya ketua panitia, puji Tuhan. Besoknya, hari Kamisnya, Anda tahu, kami harus ada tagihan total, yaitu bayar 37 juta, 172.500 rupiah. Dan Anda tahu, ada bukti di bawah, saldo kami yang saya warna merah, 38 juta, 9.207 rupiah. Jadi karena pengeluaran 37 juta lebih, maka saldo kami 894 rupiah, 207 rupiah. Tuhan tidak pernah mempermalukan hambanya, saudara dan saya. Haleluya! Dia Jehovah Jireh. Lukas 16 ayat 19 berkata, dan aku berkata padamu, ikatlah persahabatan dengan menggunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon tidak dapat menolong lagi, ingat, mamon itu berharta, bukan cuma uang, tidak dapat menolong lagi, kamu dapat diterima dalam kemah abadi. Haleluya. Saya senang, saya tutup dengan gambar terakhir ini. Waktu Tuhan menemukan, menyediakan Jehovah Jireh, domba jantan itu terikat di belukar. Hebat tuh Tuhan. Jangan lupa Bapak Ibu sekalian. Itu si Abraham, bapak orang beriman, usianya 100 tahun lebih. Tuhan bukan cuma kasih domba jantan mengganti Jehovah Jireh, menggantikan Ishak. Tapi lihat, diikat, tersangkut di belukar. Saat ini tidak tersangkut di belukar, Anda lihat, maka ada ayat yang akan ngomong begini. Maka Abraham kejar domba jantan yang disediakan Tuhan, mencolot kono, tertibo kini, kepleset kono, tangkap sana, tangkap sini. No, 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 no. Tuhan bertanggung jawab. Hebat loh. Bagaimana domba jantan bisa terikat? Saya waktu lihat lukisan ini, saya kagum sama Tuhan. Saya menetes air mata, saya berkata, Tuhan, Engkau Jehovah Jireh. Maka gampang bagi Abraham menangkap domba jantan yang sudah tersangkut. Lihat, tersangkut semua, nggak bisa gerak, nggak bisa ucul. Tuhan kalau sudah sediakan berkat buat saudara, nggak usah khawatir orang ambil berkat saudara. Yang udah ucul bisa kembali. Yang tidak mungkin bisa kembali. Dia ada Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan. Kami dapat mujizat. Baru mau berangkat kemarin ke New York, ke Amerika. Memang New York ini tempat orang-orang yang diberkati Tuhan. Tiba-tiba saya ditelepon waktu pemberkatan nikah bahwa Pak Samuel, ada staf kami yang di Bukit Doa, ada PIC, personal in charge, namanya Gabriel, mahasiswa kami, S2. Ada, Pak, ada orang Madura datang ke Bukit Doa. Dia minta ketemu Bapak, maksa Pak. Ya saya akhirnya ke sana, dan inilah orangnya saudara. Ini gambar orangnya. Anda bisa bayangkan kami di Bait Salomo, ini wow, ruang suci, ruang suci, gold plate semua dindingnya, lantainya terbuat gold plate, itu tabut perjanjian. Anda lihat, itu orangnya, warna merah bajunya, celana 3/4 warna merah, topi hitam, kacamata hitam, usia 75 tahun. Dan dia ngomong ini, Pak, saya orang Madura asli. Saya waktu datang ke Balikpapan, saya dari Bogor, saya ini kenal Yesus karena Yesus nemui saya pribadi. Tiba-tiba saya digerakkan sama anak mantu saya ke Bukit Doa. Saya sampai ke Bukit Doa. Asalnya saya Arasen, Pak. Gitu, saudara. Maksudnya malas, saudara. Tapi tiba-tiba waktu saya keliling sini, saya kagum dan Tuhan bicara, jangan diam. Kau harus ambil bagian waktu saya keliling ke doa Bapak kami, Pak. Oh, Pak, sudah habis ya, Pak. Tolong, Pak, saya mau sumbang doa Bapak kami, Pak. Dalam bahasa Madura, Pak. Saudara, kami doa di sana. Itu anak mantunya, saudara. Ini ruang suci di Bait Salomo. Kami doa, kami berkati mereka. Dan apa yang terjadi next, saudara? Next, saudara. Selesai itu, dia tarik itu, saudara. Itu sebelumnya udah ujung bahasa Arab, 27. Udah kita tutup terakhir.
Dia yang maksa pakai meteran, Pak. Di sini, Pak, tarik, melingkar, Pak. Seberang itu, yang paling pertama itu doa Bapak kami, bahasa Ibrani dari BMC Philadelphia, saudara. Bahasa Ibrani nomor 1. Tetap bahasa Arab. Dia yang minta, Pak. Dia tarik meteran, saudara, panggil tukang situ, saudara. Dan dia maksa kami, saudara. Pak, harus terakhir. Doa Bapak kami di sini, Pak. Usia 75 tahun. Bahasa Madura. Lihat, warna merah, hitam, tulisan Madura, saudara. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Ini bahasa Arab. Dan Tuhan bekerja. Dia Jehovah Jireh. Kalau kami alami itu Jehovah Jireh, saudara akan alami Jehovah Jireh. Karena dia Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan. Amin. Semua katakan amin. Kemuliaan bagi Yesus, soli Deo Gloria. Kita berdoa. Bapa, Kau baik, Yesus Tuhan. Hamba percaya semua yang mengikuti ibadah ini, di rumah, di tempat mereka bekerja, atau di mana pun mereka berada, Tuhan Jehovah Jireh menjamah mereka, memberkati mereka, bangkitkan iman kami, supaya kami mengalami Jehovah Jireh. Kami punya iman, kami takut akan Tuhan, hormat dan kagum akan Tuhan, dan selalu memberikan yang terbaik hidup kami, apa yang kami miliki, untuk kemuliaan nama-Mu. Hamba lepaskan berkat-Mu, hamba lepaskan urapan-Mu, hamba lepaskan kuasa mujizat-Mu. Engkau Jehovah Jireh, Tuhan menyediakan segala keperluan kami. Keuangan akan mengalami terobosan, bisnis pekerjaan mengalami terobosan, juga dalam kebutuhan kesehatan Tuhan menyembuhkan apapun yang mereka butuhkan. Engkau Tuhan yang menyediakan lebih daripada yang mendoakan, karena Engkau adalah Jehovah Jireh. Berdoa memberkati semua yang ikut ibadah ini. Berkati BMC New York, Pastor Yosua Yongki, ibu, anak-anak mereka, mantu mereka, dan semua leader daripada BMC New York ini, dan semua jemaat, semua diberkati oleh Engkau Jehovah Jireh, dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.